Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah ada beberapa orang yang jadi partisipan di acara ini. Insya Allah selama semakin berjalannya waktu makin banyak yang hadir insya Allah ya. Ya, insya Allah hari ini kita akan ngobrol asik bidang medis bareng Dr. Noni dan Dr. Indah. Pertama-tama terima kasih banyak kepada semua yang udah hadir. Dan saya, Kardina Miranda Bota, insya Allah akan menjadi moderator dalam acara hari ini. Supaya acara kita semakin berkah, insya Allah ya, dipersilahkan kepada peserta untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertama-tama saya buka video dulu, insya Allah. Insya Allah hari ini rundown acara kita pertama adalah pembukaan, insya Allah sudah saya buka, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah perkenalan singkat dari Batu Sprachschule yang akan dibawakan oleh Mbak Nada. Kemudian kita yang ketiga langsung masuk ke acara ngobrol bareng narasumber kita yaitu Dr. Indah dan Dr. Noni. Setelah perkenalan dari dokter, insya Allah saya akan ngasih pertanyaan dari pertanyaan yang sudah terkumpul ya di Batu Sprachschule. Kemudian setelah tanya jawab sekitar 30 menit dari pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul tersebut, insya Allah dilanjutkan dengan iklan sedikit dari Batu Sprachschule yang akan dibawakan oleh Nada lagi. Jadi program-program Batu Sprachschule apa saja, kemudian ada video dan testimoni juga, insya Allah. Kemudian setelah tanya jawab dan iklan dari Batu Sprachschule, peserta dibolehkan untuk berpartisipasi atau bertanya langsung ya di forum ini dengan cara raise hand atau nulis di chat atau di YouTube juga boleh, insya Allah. Dan insya Allah setelah tanya jawab 20 menit kita tutup, insya Allah ya. Tuh, jadi insya Allah tanpa mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mbak Nada untuk perkenalan singkat dari Batu Sprachschule. Kepada Mbak Nada dipersilahkan. Oke, terdengar suara saya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kalian yang berada di Jerman dan selamat sore bagi kalian yang berada di Indonesia. Perkenalkan saya Nada. Ya, ada di layar ya, Nada. Saya bagian dari Batu Sprachschule. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian ya yang telah menyempatkan hadir di sini dan tertarik dengan webinar kami. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indah dan Dr. Noni yang juga bersedia menjadi narasumber di webinar kita kali ini. Now, selanjutnya mungkin ini ya perkenalan sedikit mengenai Batu Sprachschule. Jadi Batu Sprachschule ini awalnya dibentuk sekitar bulan Juni-Juli ya. Dan pada bulan Juli, tanggal 18 Juli tahun ini, kami telah mengadakan webinar kami yang pertama, yaitu mengenai informasi mengenai au pair, lalu Studienkolleg dan studium atau kuliah ya di Jerman seperti itu. Jadi webinar pertama dari kami itu adalah tentang au pair, Studienkolleg dan juga studium kuliah di Jerman.
Genau. Nah, setelah itu kami mengadakan juga kursus online bahasa Jerman kami yang perdana, yaitu pada bulan Agustus ya, pertengahan Agustus tahun ini, dan masih terus berjalan. Alhamdulillah lancar, dan juga sampai saat ini kita punya beberapa program kursus, ada yang dimulai dari kursus level dasar, ada A1, lalu ada A2, B1, dan juga untuk kursus persiapan ujian di Goethe Institut. Alhamdulillah semuanya lancar dan masih tetap berjalan. Genau, alhamdulillah. Dan ya, itu perkenalan dari saya. Jadi Batu Tas Prashole ini sebelumnya anggotanya ada 3, itu saya sendiri, ada Mbak Mulia, lalu ada Mbak Tineke, dan alhamdulillah kemarin ya, bulan-bulan kemarin itu bertambah anggota lagi, ada Mbak Kardina, ada Mbak Dina, dan juga ada Mbak Ririn, Mbak Rianti, yang kebetulan hari ini berhalangan hadir karena beliau lagi sakit. Ya, kurang lebih seperti itu perkenalan dari saya, wakil dari Batu Tas Prashole. Dan ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Ya, terima kasih Nada. Sama-sama. Ya, itu tadi perkenalan dari Batu Tas Prashole. Sekarang insya Allah saya pengen langsung menyapa Dokter Indah dan Dokter Noni ya. Assalamualaikum dokter. Apakah udah ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insya Allah sehat ya dokter ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau boleh tahu ini Dokter Indah dan Dokter Noni sedang di Indonesia? Sedang di Jerman dua-duanya atau ada yang di Indonesia? Enggak, saya lagi liburan. Oh, lagi di Indonesia. Baik, Dokter Indah di Indonesia, Dokter Noni? Saya di Jerman. Dokter Indah lagi di Jerman. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting insya Allah semua sehat-sehat ya di Indonesia atau di Jerman, insya Allah. Ya, tanpa memperpanjang kalam lagi, insya Allah saya boleh minta dulu dari Dokter Noni mungkin ya insya Allah untuk memperkenalkan diri dari profesi dokter, ya tentu sebagai dokter, cuma perjalanan singkatnya dari Indonesia setelah lulus SMA, bagaimana sampai menjadi dokter di Jerman, insya Allah. Silakan Dokter Noni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni. Sebenarnya itu nama panggilan, biasa dipanggil Noni. Bagaimana perjalanan bisa sampai ke Jerman? Sekarang dulu setelah SMA itu emang udah mutusin buat kuliah di Jerman, terus belajar bahasa Jerman, terus ke Jerman. Sebelum kuliah itu ada student college, kayak kurs persiapan untuk mahasiswa-mahasiswa asing yang ingin kuliah di Jerman. Lalu alhamdulillah dapat tempat di universitas di Dresden, kuliah kedokteran, alhamdulillah lulus. Lalu sekarang lagi kerja sambil ambil pendidikan spesialis untuk penyakit dalam di Dortmund. Begitu kira-kira singkatnya. Terima kasih banyak Dokter Noni, Masya Allah ya. Jadi setelah lulus SMA langsung sprachkurs, terus langsung daftar dan langsung terbang ke Jerman waktu itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah udah jadi dokter. Iya. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Dokter Noni. Sekarang kita ke Dokter Indah lagi dulu. Dokter Indah ini agak berbeda dengan Dokter Noni ya, karena Dokter Indah itu awalnya di Indonesia kuliah kedokterannya. Boleh diceritain kan Dokter Indah gimana ceritanya? Iya, jadi kan dulu tuh waktu di Indonesia pengen ke Jerman ya, karena di Indonesia tuh kayaknya kalau untuk terapi segala macam gitu kayak terbatas gitu. Kayak terbatas sama biaya, terbatas sama alat-alat, terbatas sama bed di rumah sakit gitu. Kalau kita mau terima pasien dari UGD gitu, itu kayak sulit gitu kerja di situ. Kayak kita pengen belajar tapi kok terbatas gitu kan. Terus akhirnya ikut pelatihan dulu namanya PPDGJ. Jadi
buat kegawat daruratan. Di situ saya ketemu teman saya gitu kan, teman satu angkatan dulu. Terus dia cerita kalau dia mau ke Jerman. Nah, tapi dia itu pakai caranya dia magang di rumah sakit. Terus di situ profesornya kasih kayak rekomendasi gitu untuk pergi ke luar gitu. Jadi dia kalau ini nggak usah cari-cari tempat rumah sakit lagi karena dia sudah dapat gitu. Jadi tinggal ujian bahasa atau FSP terus sama ujian KP atau ujian akademisnya gitu. Nah, karena saya magang di mana ya gitu kan nggak ada, terus dia bilang jangan khawatir gitu, bisa bisa sendiri kok gitu, yang penting urus-urus aja berkas-berkasnya, ajuin ke kedutaan untuk apa namanya untuk belajar bahasa lebih lanjut gitu, nanti di sana kalau udah selesai belajar bahasanya apa namanya antrak gitu apa sih, masukin dokumen untuk ujian di sana gitu. Ya udah akhirnya cari-cari tahu di mana nih kuliah apa namanya sekolah bahasanya bisa ambil di mana gitu kan yang bisa juga mendapatkan kursus persiapan FSP itu namanya Fachsprachenprüfung namanya. Jadi kursus bahasa kedokteran buat supaya bisa lulus ujian FSP itu. Ya udah akhirnya kita belajar bahasa Jerman dulu sampai benar-benar bagus gitu, dapat sertifikat dulu, dapat sertifikat B1, sampai dapat sertifikat B1 kita apply ke kedutaan, diterima, kita dapat visa, terus ke sana belajar dulu bahasa itu dari bulan November 2015 sampai bulan Mei 2016. Baru di situ kita lanjut Tahun berarti ya? kursus. Ya, dari nggak sampai setahun sih, 6 bulan. Oke. Dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan. Terus 1 bulannya ambil buat kursus bahasa kedokteran itu di situ. Terus habis selesai kursus itu kita daftar buat hospitasi. Gimana caranya dokter itu di rumah sakit bekerja kan. Habis sudah hospitasi 3 bulan itu saya tanya sama atasannya gitu, apakah ada lowongan kerja sebagai dokter residen gitu. Dia bilang kamu harus lulus dulu ujian itu. Oke, baik, kalau saya lulus saya bisa dapat gitu. Dia bilang. Ujian apa tadi? FSP itu. FSP. Ya. Berarti yang dari Indonesia cuma B1, terus FSP-nya di Jerman. FSP-nya di Jerman. Jadi untungnya kan sekolah bahasa itu mengeluarkan sertifikat B2 waktu itu. Nah, sertifikat itu bisa saya pakai untuk daftar ujian FSP. Karena di situ kan tulisnya sertifikat gitu kan. Nah, waktu itu saya apply-nya di bagian negara Bundesland RLP, Rheinland-Pfalz. Nah, dia tuh nggak minta Gute atau apa gitu. Dia mintanya pokoknya sertifikat bahasa yang setara sama B2 C1 gitu. Ya udah masukin di situ akhirnya diterima. Jadi waktu itu saya ngajuin bulan November kalau nggak salah, November 2016. Saya itu dapat slot termin itu buat ujian Februari 28. Januari 28 Januari 2017. Nah, ujian terus alhamdulillah lulus, sekali ujian lulus gitu. Terus akhirnya saya kerja di situ di rumah sakit itu yang pertama saya hospitasi. Nah, di situ saya kembali belajar, kembali kumpulin biaya untuk ujian Kennisprüfung. Untuk ujian Kennisprüfung dilalahnya tuh yang pertama nggak lulus gitu karena nggak bisa fokus gitu ujiannya, kan pagi kerja gitu sampai malam udah gitu. Akhirnya nyampe rumah ya cuma tinggal tidur doang. Jadi ya sudahlah gitu, akhirnya kita memutuskan ya udah nih kayak nggak bisa nih kayak gini gitu, harus cari tempat kursus buat Kennisprüfung itu. Tapi kursus itu lumayan mahal gitu kan ya, supaya bisa dibiayai oleh negara. Jadi saya keluar dari kerjaan itu saya minta finansierung dari Finansamt gitu. Mereka menyetujui waktu itu tahun 2019. Saya kursus 3 bulan kan dari bulan September, Oktober, November. 2 minggu setelah kursus selesai saya ujian. Nah, belajar tuh 2 minggu itu belajar kan memang karena nggak ada, untungnya nggak kerja waktu itu.
belajar, terus ya alhamdulillah lulus 2019 itu Desember ujiannya. Ujian FSP Nah, itu lulusnya ujian setelah KP. asuh. FSP-nya FSP-nya udah selesai 2017. Udah 2017, makanya kan bisa kerja di situ, di dan jadi rumah sakit residen itu. setelah FSP itu. Iya, jadi residen, cuman karena peraturan baru, dia itu kalau kita pemegang beruf erlobnis, jadi kalau kita FSP selesai itu ujian, kita dapat namanya beruf erlobnis, jadi visa untuk kerja gitu. Nah, tapi hanya di rumah sakit itu aja, kita nggak boleh ini. Nah, itu berlakunya 2 tahun. Bisa diperpanjang selama 3 kali, jadi 6 tahun. Kalau 6 tahun itu kita nggak bisa lulus ujian Kennisprüfung itu KP, ya kita keluar out dari Jerman. Oke. Gitu. Tapi FSP itu terserah mau ulang berapa kali. Tapi kalau KP itu cuman boleh ngulang 2 kali. Jadi 3 kali ujian. Kalau ujian ngulang yang kedua kali itu nggak lulus, ya udah goodbye Jerman, cari yang lain. Swiss atau Austria gitu. Masya Allah, panjang juga ya perjalanannya, Mbak. Ya itu Oke. kalau dari Indonesia begitu. Kalau dari Indonesia gitu. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya Dokter Indah ini udah menjawab pertanyaan yang pertama, cara apply kuliahnya sama dengan jurusan lainnya atau enggak. Jadi ada pertanyaan dari peserta yang sudah terkumpul di Batu-Tasch-Sprachschule ini ya. Nah, sebenarnya tadi kan Dokter Indah udah menjelaskan dengan jelas gitu ya, gimana dari Indonesianya harus apply kemana, nanya-nanya ke dokter senior dan lain sebagainya gitu ya. Lebih complicated menurut Dina, tapi boleh kita tanya ke Dokter Noni dulu kayaknya ya. Kalau dari lulus SMA gitu, gimana sih caranya gitu? Apakah seribet itu juga untuk mendaftar kedokteran di Jerman atau gimana Dokter Noni? Yang pertama pasti harus ada sertifikat bahasa Jerman ya. Dulu waktu pertama kali ke sini tuh syaratnya B1, tapi alhamdulillah waktu itu pas datang udah B2, B2. Lalu waktu itu saya pakai agen juga gitu. Pakai agen, jadi untuk pendaftaran Studienkollegnya itu semua diurusin sama agennya gitu. Nyampe Jerman waktu itu sempat lanjut sedikit kursus bahasa Jermannya, B2-nya, lalu ikut dapat Einladung untuk ujian seleksi masuk ke Studienkolleg, dan alhamdulillah waktu itu dapat di Studienkolleg Leipzig. Jadi Studienkolleg itu ada beberapa kurs ya. Kalau yang untuk kedokteran itu M-Kurs. Nah, itu untuk Studienkolleg itu 2 semester. 2 semester, setelah 2 semester Studienkolleg, itu ada ujian akhirnya juga gitu. Kayak kalau di Indonesia mungkin kayak UN gitu ya, ujian nasional. Namanya hampir sama tadi FSP, tapi kalau yang kalau Dokter Indah kan Fachsprachenprüfung. Tapi betul. kalau yang Studienkolleg namanya Feststellungsprüfung. Betul, Feststellungsprüfung. Namanya Feststellungsprüfung. Kalau M-Kurs itu dulu waktu generasi aku ya, itu mata pelajarannya Deutsch pasti, biologi, chemi atau kimia, matematika ada juga waktu itu, fisika juga ada. Oke. Gitu. Bahasa ya, Inggris ada nggak? Bahasa Inggris enggak. Itu bahasa Inggris enggak. Beda-beda memang sesuai Studienkolleg ya. Iya benar. Mungkin sekarang mulai ada gitu ya. Dulu waktu angkatanku sih nggak ada. Angkatan Dina ada. Ya. Angkatan Dina ada Englishnya. Oke, berarti setelah Sprachkurs, Studienkolleg, di Studienkollegnya ambil M-Kurs, setelah itu apa lagi Mbak? Nah, abis itu baru apply ke universitas. Itu waktu itu setelah FSP tadi kan ya? Iya, setelah FSP. Daftarnya itu ada universitas yang kita harus daftar langsung, ada yang kebanyakan sih lewat UniASIS ya. Itu ada website-nya juga, di situ
ada infonya semua gitu, dokumen apa yang harus kita persiapkan, terus kapan harus dikirimnya gitu, terus universitas apa yang kerjasama dengan Uni ASIS gitu. Kebanyakan sih memang lewat Uni ASIS gitu. Nah itu nilainya nggak dilihat dari nilai FSP aja, Feststellungsprüfung dari Student College, itu dari nilai SMA juga kita melampirkan gitu raport kita yang sudah ditranslate dan legalisir. Begitu. Jadi nilainya gabungan ya, atau rata-rata? Nilainya gabungan, betul. Begitu. Setelah itu apply dari student college ke ke universitas, itu langsung diterima nggak Mbak? Atau harus wartes semester dulu? Alhamdulillah langsung diterima. Alhamdulillah, Masya Allah. Soalnya biasanya harus wartes semester dulu ya Mbak, soalnya medicine course itu, medicine biasanya yang paling banyak pendaftarnya, jadi kadang-kadang ada yang harus nunggu dulu setahun, 2 tahun sampai dapat tempat untuk kuliah. Tapi Masya Allah, Dr. Nona langsung dapat tempat. Apalagi untuk mahasiswa asing itu ada ininya kan, ada terbatas kuotanya. Persentasenya. Persentasenya. Betul. Insya Allah. Berarti syarat kuliah kedokteran di Jerman tadi, ini ada yang bertanya lagi, syarat kuliah di Jerman apa? Berapa nilai minimal untuk masuk kedokteran, Mbak? Gitu. Udah terjawab, mungkin nilai yang belum terjawab ya. Jadi syarat kuliah kedokteran pasti tadi harus Sprachennya tadi, bahasanya harus bagus, kemudian harus lulus Studienkolleg, kalau yang Mbak Indah tadi Fachsprachenprüfungnya harus bestanden. Nah, terus mungkin nilai minimal untuk masuk kedokteran. Boleh silakan dari Dokter Nana. Kayaknya kalau yang sekarang ya minimal 1, sekian, mungkin hampir 1,0 gitu ya sekarang. Kalau dulu angkatan aku sama sih 1,2 udah nggak bisa, udah susah nilai 2 itu harus 1, ya, jadi kalau di Jerman itu 1 itu paling bagus nilainya gitu. Kalau di Indonesia kan apa sih namanya 4 yang paling bagus. 4 ya. Kalau di Jerman itu 1 yang paling bagus nilainya. Jadi luar biasa harus rajin. Iya betul. Dan nilainya itu kan kalau nggak salah 1,0, 1,3, 1,7. 1,7 itu aja kalau nggak salah di antara 85 sampai 90. Jadi dari range 0 sampai 100, ya range-nya itu 1,7 aja tuh sekitar 85 sampai 90. Jadi kebayang kalau misalnya minimal masuk kedokteran di Jerman tuh kalau misalnya 1,2 aja tuh bisa di atas 95-an. 95 cut, 95-an lah. Sekitaran 95 sampai 100 gitu. Tapi ya qadarullah, alhamdulillah Dokter Nani udah lulus, Masya Allah ya. Dan rezeki sebenarnya nggak ada yang tahu gitu ya. Insya Allah, kalaupun nilainya di Indonesia belum sampai 95, mungkin setelah student college bisa diperbaiki ya Dokter Noni ya? Iya betul. Kita ke Dokter Indah lagi. Assalamualaikum Dokter Indah. Waalaikumsalam. Iya, ini pertanyaan yang tadi, kalau nilai itu gimana dok? Kan Dokter Indah lulus dari Indonesia, ada nggak persyaratan nilai gitu yang minimal harus dicapai kalau mau lanjut di Jerman tadi? Kalau aku nggak dilihat dari nilai, yang penting lulus. Yang pertama untuk ke Jermannya itu kan kita butuh sertifikat. Yang penting kalau dulu aku B1 aja boleh terbang gitu, nggak tahu kalau sekarang mesti harus B2 mungkin atau mungkin C1 nggak tahu. Terus harus sertifikatnya punya, kalau boleh tahu apa Mbak ya? Sertifikat. Sertifikat bahasa. Iya. Dan ijazah kedokteran lulus itu ya dari Indonesia. Oke. Berarti nilai. Kalau aku sih bergelut ke arah dokumen aja dulu awal-awal. Jadi kan itu dokumen harus legalisir kanan kiri gitu kan, belum lagi kedutaan gitu. Ya kayak gitu dah.
Tapi dulu pasti lebih bagus karena yang dilegalisir itu hanya cuman ijazah yang mesti harus pingpong kemana-mana. Yang lainnya nggak perlu kayak STR gitu-gitu nggak perlu. Tapi yang sekarang kan mesti harus semuanya gitu. Kemarin tuh sempat bantuin temen ngurus dokumen kayak gitu. Terus di sana kita harus punya sertifikat bahasa itu minimal buat FSP itu minimal B2 atau C1. Tapi beberapa negara bagian udah minta dia C1. Baru kita bisa apply buat ujian FSP itu. Nah, ujian FSP itu nggak ada nilainya. Nanti dia yang memutuskan kamu bisa lulus atau enggak gitu. Nggak ada nilainya. Pokoknya Cuma lulus atau enggak. Okay. Benar. Ujian Kennisprüfung juga kemarin juga lulus atau enggak gitu. Paling cuma dibilang, oh kamu bagus ya, good gitu. Tapi nggak dikasih tahu nilainya. Sama aja sama orang yang kamu lulus ya, tapi maksudnya nggak good atau share good gitu, nggak. Ya tetap aja sama-sama lulus gitu. Okay. Berarti intinya kalau di Jerman itu sebenarnya kompetensinya udah memadai gitu ya, Mbak ya? Iya. Masya Allah. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana sistem belajar atau kurikulum Fakultas Kedokteran di Jerman? Ya. Mungkin Dokter Indah mungkin ya yang bisa lebih membedakan antara di Indonesia dan di Jerman gitu. Soalnya Dokter Indah dua-duanya dapat gitu, di Jerman dapat, di Indo juga dapat. Kebalik kali Mbak, mungkin Dokter Noni, karena saya nggak kuliah di Jerman, saya kuliahnya di Indonesia kan. Oke. Berarti oke, dari Dokter Noni dulu aja gitu, sistem kuliah di Jerman. Kuliah di Jerman. Jadi kedokteran itu ada 12 semester. 12 semester dibagi for klinik sama klinik. Jadi for klinik itu apa ya? Preklinis. Preklinis itu semester 1 sampai semester 4. Lalu klinik itu semester 5 sampai semester 12. Totalnya itu kuliah kedokteran ada yang namanya Staatsexamen, itu ujian negara ada 3 kali. Yang pertama itu ujian negara yang pertama itu setelah semester 4. Kalau udah lulus ujian negara yang pertama baru bisa naik ke semester 5, lalu sampai semester 10. Habis semester 10 itu ujian negara yang kedua. Setelah lulus ujian negara yang kedua baru naik ke semester 11. Nah, semester 11, 12 ini 1 tahun terakhir itu Praktijkjaar. Itu kalau di Indonesia namanya koas. Setelah koas sampai semester 12 baru Staatsexamen yang terakhir. Staatsexamen yang ketiga. Gitu. Kalau nggak salah ada yang namanya Praktikum juga nggak sih, Mbak? Praktikum enggak sih, enggak harus. Oke, enggak harus. Enggak harus. Jadi praktikum yang di luar masa kuliah ya. Jadi semester 1 sampai semester 4 itu ada kita namanya praktikum Pflegepraktikum namanya. Itu 3 bulan. Jadi kita belajar perawatan gitu. Jadi kita praktikumnya sama suster-suster gitu. Dan itu wajib atau enggak? Itu wajib. Itu salah satu persyaratan untuk ujian negara yang pertama. Jadi ntar kalau udah praktikum nih kita 3 bulan, nanti ada sertifikatnya. Nah, sertifikat itu salah satu dokumen yang mesti kita serahin pas pendaftaran untuk ujian negara yang pertama. Ujian negara pertama namanya fisikum. Begitu. Nah, itu di Jerman itu hampir di semua universitas gitu ya, peraturannya hampir sama. Jadi kesempatan ikut ujian itu 3 kali gitu. Kalau sampai ujian kesempatan yang terakhir gitu, kesempatan yang ketiga nggak lulus, ya sudah. Sayangnya harus di DO gitu. Dan itu bukan berlaku untuk ujian negara aja, tapi berlaku untuk ujian semester juga gitu. Dan sebenarnya untuk semua sebenarnya. Iya, untuk semua jurusan, bukan hanya kedokteran. Gitu. Siap. Terima kasih Dokter Noni.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan biaya kuliah kedokteran di Jerman? Biaya kuliah. Sebenarnya kalau di Jerman itu, kalau di universitas negeri ya, itu nggak ada bedanya sama jurusan yang lain biayanya. Aku berapa ya? Aku kan di Dresden ya, di TU Dresden. Itu per semesternya terakhir tuh nggak nyampe 280-an Euro per euro per semester. semester. Per semester. Nah itu sebagian besar yang kita bayar itu untuk semester tiket sebenarnya. Begitu. Jadi kita dapat semester tiket, kita bisa menggunakan transportasi umum gitu. Nah, yang waktu itu sih aku alhamdulillah satu negara bagian berlaku, jadi bebas. Bisa sampai Leipzig juga. Iya, Masya betul. Sip, sip. Kalau Dokter Indah gimana dok? Biaya kuliahnya, maksudnya kan setelah dari Indonesia udah lulus kedokteran, terus di Jermannya itu apakah dijadikan sebagai pegawai langsung bekerja, atau Mbak harus selama mengikuti ujian-ujian itu kan ada biayanya atau gimana Mbak? Iya, pertama kali datang itu ya pakai biaya sendiri. Kita kan harus kasih deposit tunjukin deposit gitu. Kita buka bank, aku dulu bukanya Deutsche Bank, harus bikin spare konto. Nah, itu untuk pengajuan visa itu dulu tahun 2015 butuhnya 8.050 gitu. Itu dipakai selama kita masih hidup di sana gitu. Jadi waktu itu aku kan lewat jalur Sprachschule gitu, sekolah bahasa. Jadi aku bayar buat sekolah bahasanya, makan minum, tempat tinggal, sama transportasi. Itu ya sekitar berapa ya? Sekolahnya aja sekitar 450 satu bulan, tempat tinggal 330, makan dan transportasi dulu 60 satu bulan, 60 euro, makan ya tergantung. Itu pilihan masing-masing. Nah, itu dia bertahan sampai akhirnya aku dapat hospitasi. Nah, waktu dapat hospitasi itu aku nggak dibayar, tapi aku dapat tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu Miete itu gratis. Jadi mereka ada perumahannya sendiri buat pegawai di sana. Terus makan pagi, makan siang boleh ambil di kantin. Sorenya kantinnya tutup kan. Jadi makan yang pagi itu roti-roti itu aku simpen buat makan malam gitu. Transportasi nggak ada karena tinggal jalan 10 menit dari rumah itu ke rumah sakit. Nah, terus untuk yang bocornya banyak itu sebenarnya nggak banyak sih, cuman orang tua yang ribet jadinya di Indonesia untuk ngurus dokumen. Kan harus legalisir ke Departemen Pendidikan, legalisir ke Kementerian Kemenkumham ya. Terus satu lagi departemen ke luar negeri. Terus baru ke kedutaan. Nah, kedutaan itu dulu satu lembarnya berapa ya? 25 euro kalau nggak salah dia minta. Nah, itu kan belum lagi terjemahin lagi habis itu. Habis itu terus terjemahin gitu kan. Ya udah itu udah berapa aja, terus kirim lagi ke Jerman dokumennya juga kan pakai DHL. Itu juga lumayan gitu. Harus Terus dokumen asli ya. iya, kita harus tunjukin ke mereka dokumen asli sama dokumen terjemahan asli. Jadi udah terjemahin tapi asli gitu. Terus bayar FSP-nya dulu itu 2017 bayarnya 350 euro. 350 euro. Terus akhirnya dapat Berufserlaubnis itu kan, terus aku akhirnya bisa jadi residen di sana, tapi nggak dihitung sebagai masa residensi. Jadi di situ aku cuma digaji sebagai pegawai, tapi untungnya di daerah RLP itu waktu tahun segitu gaji itu aku itu sama dengan approbierte Arts. Jadi yang udah lulus KP gitu, yang orang Jerman yang kerja di situ udah dihitung ininya, kita sama gajinya gitu. Gaji pokoknya sama gitu. Terus selanjutnya kan terserah pas lagi jaga gitu, jaga kan dapat tambahan lagi gitu, potong pajak segala macam gitu, ya lumayan dapatnya. Bisa napas lah gitu, udah bisa liburan, udah bisa pulang ke Indo gitu kan, udah bisa nggak panik lagi gitu, nggak ngelihat rekening terus kayak aduh
nih tinggal segini gitu. Terus ya udah mulai dapat gaji itu udah mulai santai itu gitu. Nah, ujian KP-nya itu kalau di Radananvals akhirnya kan ini kan apa namanya ya kita harus ujian persamaan kan biar dihitung sebagai masa Weiterbildung namanya. Ya ujian Kennisprüfung namanya itu kan itu RP paling mahal itu satu Jerman itu ternyata dia bayarnya 1.100 euro. Untuk ujiannya. Ujiannya aja. Belum tentu lulus ya, Mbak. Ya. Masya Allah. Gitu. Siap. Berarti Masya Allah juga perjuangannya kalau misalnya lulus dari Indonesia dan harus legalisir dokumen segala macam, translate dan harus ikut-ikut ujian. Nah, terus udah gitu aku kan kemarin butuh kursus buat persiapan Kennisprüfung itu dia dibayarin kan sama Finansamt itu karena aku udah kerja 2 tahun di situ sebagai assistant Ärztin, tapi belum approbert gitu. Tapi gaji sama, jadi kita bayar pajak besar juga karena kan aku kelas 1. Jadi bayarnya lumayan gitu sekitar 40% kalau nggak salah dari gaji itu pokoknya 40% hilang lah gitu ke arah mereka gitu. Nah, karena aku berhenti kerja itu aku dapat namanya Arbeitslosengeld gitu. Jadi walaupun aku nggak dapat gaji dari rumah sakit, aku dapat dari pemerintah karena aku udah bayar namanya Arbeitslosenversicherung gitu. Nah, itu dapat 60% dari gaji biasa kita. Gaji pokok kita, gaji terakhir gitu. Karena kan di Jerman itu setiap tahun gaji naik 100 euro. Ya. Gitu. Dari situ terus rumah juga dibayarin, kursus dibayarin di situ. Jadi intinya tuh nahan supaya duit di konto itu nggak habis itu pas selesai ujian FSP itu udah mulai lega. Oke. Setelah tahun 2017 berarti ya itu ya? Iya, itu udah mulai bisa gerak lah gitu. Bisa jalan. Setelah 2 tahun Mbak dari 2015, kursus-kursus, terus ikut segala macam, 2017 FSP baru bisa lega tentang finansial. Bisa lega, baru bisa beli buku gitu. Kemarin kan bukunya buku downloadan gitu. Tapi ini ya berarti sama gitu, berarti spare kontonya tetap ada yang Mbak Noni juga kan ya, 8.000 euro itu spare kontonya harus tetap ada atau gimana Mbak? Dokter Noni maksudnya. Iya, kenapa? Spare konto? Spare konto juga harus tetap ada kan, kalau yang waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Ya berarti itu yang paling basic banget biaya kuliah di Jerman tuh yang spare konto 8.000 euro itu. Sekarang udah naik kalau nggak salah sekitar 10.000. Harus ini lagi. Dicek lagi gitu di website. Iya, 10.300 deh kalau nggak salah terakhir itu. Lumayan sih, itu fantastis sih. Insya Allah ya. Ya, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana praktikum kuliah kedokteran di Jerman? Nah, ini berarti Dokter Noni, insya Allah. Silahkan, dokter. Praktikum. Ada praktikum waktu kuliah, ada macam-macam sih praktikumnya. Waktu for klinik itu semester 1 sampai semester 4, mata kuliahnya, tergantung mata kuliah ya, waktu semester 1 sampai semester 4 itu ada praktikum yang di lab itu praktikum kimia sama biologi. Lalu ada praktikum anatomi itu kan bedah mayat ya. Itu semester berapa ya waktu itu? Semester 2 kalau nggak salah, semester 2, semester 3. Sama praktikum yang tadi aku bilang, praktikum di luar, di masa liburan gitu ya, di masa liburan itu Pflegepraktikum. Untuk salah satu syarat ujian negara gitu, status exam, itu praktikum yang for klinik. Kalau klinik memang praktikumnya lebih banyak gitu. Praktikumnya di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit ditunjukin gimana cara periksa pasien, terus studi kasus. Terus ada juga praktikum yang
di luar masa kuliah gitu, di masa liburan gitu, namanya famulatur. Itu selama 4 bulan di masa liburan di rumah sakit. Itu dapat sertifikat, dan sertifikat itu juga salah satu syarat untuk ujian negara yang kedua. Begitu. Kira-kira begitu praktikumnya. Jadi kalau praktikum yang masa klinik itu semester 5 sampai semester 10 itu memang lebih banyak di rumah sakit daripada klinik gitu. Berarti kalau nggak salah ada sekitar, maksudnya dibagi 3 fase gitu ya, for klinik tuh yang 3 bulan, kemudian yang klinik itu berapa, yang termasuk famulatur tuh yang di klinik itu ya, yang semester 5 sampai 11. 5 sampai 10 ya, itu famulatur 4 bulan. 4 bulan. Kemudian yang terakhir itu yang semester 11 sampai 12 itu koas ya, practitioner. Dan itu juga ganti-ganti. Komplit di rumah sakit ya. Terima kasih, Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada info kampus di Jerman yang kerjasama untuk program kampus Merdeka Belajar mahasiswa semester 5 kah? Pengantarnya ada yang English atau Germany semua? Silahkan, apakah Dr. Indah atau Dr. Noni punya informasi gitu ya untuk yang menerima mahasiswa semester 5 gitu untuk program kampus Merdeka. Dr. Indah mungkin atau Dr. Noni juga boleh. Aku kalau sebelum selesai kuliah kedokteran gitu, aku nggak tahu infonya ya Mbak. Yang aku tahu cuman kan kenalan kita sama adik-adik gitu kan. Kalau perkumpulan pengajian gitu ya mereka cerita ya kayak Dokter Noni ini gitu, mulai dari Sprachschule, terus student collect gitu-gitu. Ya kalau selebihnya kalau yang masuk di tengah-tengah itu nggak tahu gitu. Kalau yang aku tahu dia kuliahnya udah selesai gitu di Indonesia, kuliah kedokterannya gitu 8 semester gitu udah selesai, pokoknya udah esket gitu. Tapi dia belum apa sih namanya satu lagi? Kalau setelah koas itu internship itu belum. Tapi dia bisa lulus di Jerman gitu, diterima gitu dokumennya gitu. Ada tapi juga yang kayak gitu. Tapi kalau yang semester 5 sebelum lulus belum ada info ya, Mbak? Belum ada info gitu. Dan di Jerman itu karena pasiennya semua orang Jerman ya, ya pakainya bahasa Jerman gitu. Makanya bahasa Jermannya minimal tuh B2 atau C1 gitu. Malah ada beberapa Bundesland yang dia minta C1 gitu. Si Dokter Indah. Dokter Noni ada tambahan? Aku juga belum pernah dengar sih info bisa atau enggak gitu. Di tengah-tengah semester masuk itu belum pernah dengar juga. Jadi kurang tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini belum ada info ya tentang yang kerjasama untuk program Kampus Merdeka. Mungkin kalau mau bergerilya nyari-nyari sendiri, setahu saya tuh ada yang kalau di Jerman tuh selalu ada yang freiwillig ya, yang volunteer gitu, tapi yang nggak dibayar sama sekali gitu. Jadi dan pasti akan sulit urusan visanya mungkin ya, dan finansialnya juga mungkin keberatan gitu kalau misalnya nggak dibayar sama sekali. Cuma yang namanya volunteer itu selalu ada, setahu Dina gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, setelah selesai kuliah ada ujian apa aja? Mungkin ini lebih ke Dokter Noni ya. Setelah kuliah ada ujian apa aja? Ini maksudnya setelah kuliah setelah koas atau? Setelah, berarti ini lebih ke, ini berarti stat examen gitu-gitu. Cuma mungkin dijelasin aja stat examennya ada berapa, setiap stat examennya itu apa aja yang diujianin. Gitu.
Waduh, harus diingat-ingat lagi nih. Stat examennya ada 3. Yang pertama itu, jadi kan kedokteran itu dibagi 3 fase ya. Jadi for klinik semester 1 sampai semester 4. Lalu ada klinik. Klinik itu semester 5 sampai semester 10. Lalu ada practitioner. Itu practitioner itu koas ya, semester 11, semester 12. Nah, setelah for klinik ini semester 1 sampai semester 4, ada stat examen yang pertama. Itu mata kuliahnya apa aja waktu itu? Fisika, kimia, biologi, anatomi, apalagi ya, aku agak lupa sih. Itu sih yang besar prosentasenya di ujian negara yang pertama. Itu ujiannya 2 hari. 2 hari atau 3 hari ya? 2 hari. Terus 3 jam. 3 jam, masing-masing itu 3 jam, iya. Itu Gitu. schriftlich, Mbak? Itu tulis? iya, itu multiple choice. Multiple choice. Lalu udah lulus stat examen yang pertama, terus kuliah lagi normal semester 5 sampai semester 10. Setelah semester 10 baru ada stat exam lagi, ujian negara yang kedua. Itu multiple choice juga. Lebih banyak mata kuliahnya 3 hari dan 4 atau 5 jam ya waktu itu. 4 jam. Jadi mata kuliahnya, aduh banyak banget, aku lupa apa aja. Tapi yang mata kuliah besar-besar gitu kayak kardiologi, chirurgi, itu lebih banyak persentasenya. Innera medicine gitu ya, innera medicine, chirurgi itu lebih banyak persentasenya yang pertanyaannya yang di ujian. Lalu setelah stat exam yang kedua itu masuklah ke koas gitu kan, practitioner semester 11, semester 12. Saya itu baru stat exam yang ketiga. Nah, stat exam yang ketiga ini beda banget sama stat exam yang pertama sama yang kedua. Kedua itu kan schriftlich ya, multiple choice. Yang yang stat examen yang ketiga ini itu mündlich dan praktis gitu. Lisan dan praktek. Lisan dan praktek, iya. 2 hari. Waktu itu sih aku 2 hari. Peraturannya agak diubah karena aku kan tahun lalu tuh stat examen yang ketiga itu, dan udah mulai pandemi. Jadi waktu itu sempat ada rumor-rumor juga, ya ujiannya bakal diundur. Waduh, gimana nih diundur lagi lulusnya. Alhamdulillahnya nggak diundur, dan agak sedikit dirubah gitu pas yang prakteknya, cuman alhamdulillah sih lancar itu. Jadi praktek ke pasien gitu. Jadi kita dikasih kasus ini, pasien ini gitu, pasien real gitu ya di rumah sakit. Terus kita harus anamnesa sendiri gitu, tanya-tanya keluhannya apa, terus kita periksa sendiri juga gitu, periksa körperliche Untersuchung, periksa keluhannya apa. Terus ntar kita dikasih itu hasil-hasil pemeriksaan yang udah dijalanin si pasien ini gitu di rumah sakit. Nah, terus nanti kita bikin surat dokternya gitu, Arztbriefnya. Nah, itu dikasih waktu berapa ya? Totalnya 1 jam gitu, dikasih waktu untuk nyelesain semua itu. Lalu yang mündlichnya itu, yang lisannya itu, ya waktu itu berapa jam ya? 4 jam ya. 4 jam, pengujinya ada 4 orang dari beda-beda bidang. Yang pasti ada di ujian lisan itu penyakit dalam atau innere medicine, chirurgi, terus satu atau satu mata kuliah yang waktu itu kita jalanin di practitioner. Waktu itu aku ngambil mata.
Augenheilkunde. Jadi aku dapat Augenheilkunde di ujian itu, sama satu lagi tuh random. Satu mata kuliah itu random dan kita dikasih taunya itu 2 minggu sebelum ujian. Kita pengujinya siapa aja sama mata kuliah yang random ini kita apa gitu. Oke. 2 minggu sebelumnya gitu. Masya Allah, agak ngeri-ngeri gitu dengernya. Wah, apalagi yang ujian gitu, Masya Allah. Terima kasih Dokter Noni. Kalau Dokter Indah yang KP itu kalau nggak salah ya, apakah itu sama ujiannya seperti itu atau beda ya yang ujian KP? KP itu kayak stat eksamen sebenarnya. Jadi kita ujian pasien juga, menulis gitu ngomong gitu lisan, sama kita bikin kita bukan sebutnya adsbrief sih, kayak nanti kita bahas sama konsulennya gitu, tanya jawab tentang pasiennya gitu, tapi kita harus tulis gitu gimana gejalanya apa, gejala tambahannya apa, diagnosa bandingnya apa, kayak gitu. Terus riwayat perjalanan sebelumnya, penyakitnya, obat-obatan apa aja gitu, kita tulis gitu, karena itu kan menjadi bukti bahwa kita tuh udah anamnesa sama pasiennya gitu buat ujian itu. Itu aku dapat ujian KP itu terminnya, kan aku daftar itu bulan Desember 2018. Aku dapat termin ujiannya itu 2019 Desember tanggal 10 sama tanggal 13. Tanggal 10 itu aku disuruh datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu aku diperkenalkan sama pasien. Nah, aku disuruh anamnesa, pemeriksaan fisik, terus sedikit tanya jawab sama dokternya gitu, gimana cara periksa palpasi perut, gimana cara periksa auskultasi paru-paru gitu. Nah, nanti tanya jawab sedikit kayak gitu, terus ya udah kita ketemu nanti tanggal 13 gitu. Nah, nanti tanggal 13 itu ada 3 penguji. Yang penguji yang pertama itu bedah, yang kedua itu dari bidang inere, yang ketiga itu kocokan. Jadi sebelumnya itu kita dikasih tahu sebulan. Kalau aku dapat 2 bulan sebelumnya itu. Nah, itu pilihan, bisa dapat radiologi, bisa dapat anak, bisa dapat ginekologi gitu. Nah, aku dapatnya itu anak waktu itu. Mereka itu punya kesempatan untuk nanya aku satu bidang itu 20 menit. Jadi kita harus pinter-pinter nih, kalau kita nggak mau banyak ditanya, ya kita harus menjelaskan dengan terinci itu ngabisin waktu gitu. Oke. Berarti kalau 20 menit lewat, nggak ada pertanyaan nggak apa-apa? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada lagi. Kurang dari 20 menit, ya salah sendiri gitu ya, banyak pertanyaan. Ya, dia ada ide lagi nanti gitu untuk nanya. Nah, ganti lagi ke penguji berikutnya 20 menit lagi. Ntar 20 menit lagi gitu. Misalnya udah selesai semua, kita disuruh keluar, tunggu gitu, mereka rembukan dulu gitu. Maksudnya ini anak lulus nggak gitu. Ntar kita dipanggil lagi masuk ke dalam, terus dia cerita nanti, oh ya kamu bisa menjawab ini gitu misalnya. Oh kamu yang nggak bisa jawab ini, seharusnya jawabnya begini gitu. Terus kayaknya didiskusin gitu. Dan akhirnya kamu memutuskan Anda lulus gitu misalnya. Atau Anda nggak lulus gitu. Kayak gitu. Di hari itu juga gitu. Jadi ujiannya sekarang ya selesai ujian itu langsung gitu. Terus kita langsung bisa dapet Bescheinigung gitu, tanda bahwa kita lulus gitu. Tapi kita belum dapat sertifikatnya ya. Sertifikatnya kita harus masukin dokumen lagi. Saya dulu waktu itu nunggu 3 bulan karena saya kan keluar dari Bundesland itu kan, cari rumah sakit lain gitu. Jadi mereka pikir saya udah pergi gitu. Apa 3 bulan lama gitu. Udah gitu waktu itu awal-awal pandemi, jadi orang pada ribet sendiri gitu. Berarti tertunda juga gara-gara pandemi juga gitu ya. Iya. Berarti secara umum kurang lebih Dokter Noni yang dari kuliahnya di Jerman selalu ada ujian negara. Jadi di kedokteran itu ada 3 kali ujian negara. Semester 1 sampai semester 4 ada Erste Staatsexamen, kemudian semester 5 sampai semester 10 ada Zweite Staatsexamen. Kemudian yang terakhir yang ketiga setelah Praktisches Jahr gitu ya.
Dan Dokter Indah pun setelah kursus bahasa, penyetaraan ke sana kemari harus mengikuti ujian KP itu juga tadi ya. Oke. Saya sebelumnya ikut FSP itu, FSP baru KP, jadi 2 kali ujian. FSP-nya kan tapi yang Fachsprachprüfung itu yang Sprache aja gitu ya? Sebenarnya dibilang kan FSP ya, Fachsprachenprüfung. Tapi itu dia terdiri atas 5 bagian gitu. Yang pertama itu kita tulis. Jadi istilah bahasa kedokteran Jerman kita terjemahin ke bahasa Latin gitu. Nanti Latin jadi bahasa Jerman gitu. Itu yang pertama. Kalau itu lulus bisa lanjut file bagian berikutnya. Kalau nggak lulus nggak, ya sudah sampai di situ ujiannya. Oke, berarti FSP ini ada 5 level gitu ya, Mbak? Atau gimana? Ada 5 bagian, jadi kan ujian itu 1 hari. Aku masuk waktu itu jam berapa ya? Jam 2 siang. Jam 2 siang, selesai itu jam 18 sampai 19 gitu malam. Karena ada 5 tile itu gitu. Berarti harus selesai yang bagian pertama baru bisa ke bagian berikutnya. Benar, tapi hari itu juga gitu. Ya. Hasilnya juga hari itu juga, jadi kita bisa dapat itu Nachweisnya gitu. Berarti kalau yang penyetaraan berarti ada 2 ujian besar ya Mbak, FSP sama Iya. KP tadi. Iya. Terus kita masih punya 3 menit terakhir. Soalnya ini pertanyaan yang terakhir yang sudah masuk. Kalau lulus sarjana kedokteran di Indonesia, apa bisa langsung kerja jadi dokter di Jerman? Gimana caranya? Oh, ini udah terjawab ya secara nggak langsung dari Dokter Indah tadi. Insya Allah. Gitu. Siap. Jadi alhamdulillah pertanyaan yang udah masuk di Batas Sprachschule sebelumnya udah kita jawab bareng-bareng. Kita kasih waktu untuk Mbak Nada lagi untuk iklan 8 menit insya Allah. Jadi kita iklan sebentar untuk peserta yang mau ambil minum, mau istirahat, atau nanti selama iklan 8 menit boleh sambil disimak insya Allah. Kepada Mbak Nada dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Ini sebelumnya saya dulu atau mau lanjut ke pertanyaan yang di chat sama YouTube? Mbak Nada dulu yang 8 ya? Oke. So, kembali lagi dengan saya. Nah, sebentar. Moment. Genau. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ya. Sebentar. Ya, jadi ini ada sedikit ya iklan dulu mengenai Batuta. Kita bisa lihat. Suaranya enggak ada, Nat. Kenapa? Tidak ada suaranya? Suara iklannya enggak ada. Oke, sebentar. Nah, ini kesalahan sedikit, sebentar. Problem, ya.
Farhan? Apa alasan Farhan belajar bahasa Jerman? Ya, karena orang tua saya kadang-kadang berbicara bahasa Jerman, jadi saya juga ingin ikut berbicara bahasa Jerman. Jadi itu. Oke, gimana kesan-kesannya belajar di Batu Tas Praxula? Ya, gurunya lama, belajarnya juga gampang. Dan kalau ada yang disuruh hafalin bukunya tuh mudah juga hafalkan. Sangka. Nah, itu tadi ya sekilas mengenai Batu Tas Praxula. Dan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, jadi kursusnya ini sudah berlangsung ya dari pertengahan Agustus sampai sekarang. Yang ekstensif masih sampai tahun depan, bulan Mei. Ya, jadi kita akan membuka kelas yang baru, insya Allah tahun depan ya di awal Januari ya 2022. Genau. Nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi nanti di tahun depan bulan Januari ini kita akan membuka kelas A1 ekstensif. Ini A1 adalah level yang paling dasar. Lalu ada A2. A2 ini kita lanjutkan dengan yang program intensif. Lalu ada B1. B1-nya juga intensif seperti itu. Dan juga biasanya ada request ya, misal saya pengen ini dong ikutan kursus tapi untuk persiapan ujian gitu kan, misalkan ada yang mau ujian A1, A2, B1 atau B2 di Goethe Institute, biasanya juga kita buka kelas ya atas permintaan ya, kebanyakan sih sampai saat ini privat kelasnya ya, jadi berdua ya dengan gurunya gitu kan. Nah, pendaftarannya dibuka sampai bulan ini ya, akhir bulan ini, tanggal 31 Desember 2021. Bagi kalian mungkin yang tertarik bisa klik link pendaftarannya yang ada di sini, atau juga bisa langsung hubungi Mbak Tineke ya, di sini tertera nomornya, ataupun melalui email. Nah, ini untuk biaya kelas yang baru tahun depan, yaitu sekitar 35.000 per jam pelajaran seperti itu. Untuk detailnya tadi ada di video ya, antara jam pelajaran, total jam pelajaran untuk ekstensif, intensif, dan super intensif. Bisa kalian lihat juga di video, nanti saya share linknya, dan nanti kalian bisa lihat. Nah, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di chat ataupun langsung. Terima kasih, Mbak Dina. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dina. Makasih banyak, Nada. Insyaallah. Ya, jadi untuk teman-teman yang berkeinginan untuk belajar bahasa Jerman, silahkan daftar ya, insyaallah sampai 31 Desember pendaftarannya dibuka. Siap. Terima kasih, Nada. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat, insyaallah ya. Untuk Kak Mulia mungkin bisa dibantu ya kalau ada pertanyaan di YouTube, Dina fokus di Zoom dulu. Ini dari Keisha. Dokter Noni, tahun berapa lulus FSP? Dokter Noni kan di Jerman kuliahnya, berarti tahun berapa lulus letzte Staatsexamen mungkin ya, bukan FSP karena udah kuliah di Jerman. Oh ya. Lulusnya tahun lalu, tahun 2020. Tahun Mei 2020, iya. Oke. Ini dari Margarita. Kak, kalau Ausbildung bidang medis, apakah bisa jika S1 di Indonesia tidak di bidang medis? Ausbildung bidang medis. Oke.
Kalau misalnya bisa proses Anerkennung apakah menggunakan ijazah SMA atau S1 ya? Itu berarti ini allgemein ya untuk pertanyaan Ausbildung sebenarnya. Mungkin dari Mbak Noni atau Dokter Indah, Dokter Noni ada yang punya informasi kah untuk Ausbildung bidang medis? Mungkin lebih ke Pflege ya, Pflegerin, perawat gitu. Apakah harus pakai ijazah SMA atau S1? Enggak, maksudnya ini dari dari Indonesia mau Ausbildung di Jerman atau setelah lulus Ausbildung di Jerman mau ke Indonesia nih, Mbak? Kak, kalau Ausbildung bidang medis, berarti mungkin mau masuk Ausbildung bidang medis di Jerman. Dia tapi udah lulus S1. Nah, dia nanya kalau mau daftar Ausbildung di Jerman tuh harus boleh nggak sih kalau nggak bidang medis S1-nya gitu. Kalau misalnya boleh. Ada beberapa teman saya dia itu lulusan bahasa Jerman. Bisa dia itu masuk ke generalistik Pflege. Terus ada juga bahasa Jerman juga, tapi dia masuknya ke Ausbildung Altenpflege. Ada juga yang lulus ekonomi juga di situ. Jadi dia ngelihat itu bukan S1-nya, asal kita punya ijazah SMA gitu, mereka terima untuk Ausbildung. Sama bahasa. Benar, oke. Berarti bahasa penting banget ya. Dan iya, kalau boleh tapi tahu dia kalau nggak salah B1 deh. Detailnya B1 berarti ya, minimal untuk Ausbildung. Ya. Untuk lulus Ausbildungnya butuh B2 tapi. Oke, tapi setelah jadi proses Ausbildungnya ya? Iya. Oke. Siap. Oke, pertanyaan. Berarti tadi sudah terjawab ya, bisa daftar Ausbildung di Jerman bidang medis. Apalagi keperawatan banyak banget ininya ya Mbak ya, banyak banget dibutuhin di Jerman. Banyak dibutuhin. Iya, betul. Di Jerman banyak orang. Dan selama Ausbildung dapat gaji kok. Dan cukup menggunakan ijazah SMA yang udah dilegalisir, ditranslate juga ke bahasa Jerman beserta sertifikat B1 minimal, insya ya. Setahu aku sih itu deh, tapi yang lain-lain saya nggak tahu. Dan agennya juga gampang. Mungkin Nada yang dulu pernah Nada bukan Ausbildung nih. Maaf Nada. Tapi ada juga teman Dina yang Ausbildung, tapi dia pakai A2. Cuma resikonya dia jadi berat gitu ngikutin pelajaran di kelas gitu kalau masih level A2. Tapi kalau udah B1 udah lumayan bisa ngikutin, insyaallah. Terus pertanyaan selanjutnya dari Fitrah Sari. Suka duka menjadi residen di Jerman, Mbak. Bagaimana sistem kerja atau belajar sebagai residen di Jerman? Terima kasih. Ini saya cerita kalau udah selesai KP ya. Jadi benar-benar kita udah dihitung sebagai masa Weiterbildung gitu, masa residensi. Tapi kalau misalnya kita masih punya Berufserlaubnis belum Kenntnisprüfung ya nggak dihitung gitu. Kalau sukanya kita alat semuanya segala macam obat gitu yang mahal-mahal segala macam kalau memang kita perlu pakai kita pakai. Walaupun memang kita harus minta persetujuan dari konsulen kita gitu, dokter pembimbing kita gitu. Tapi kalau memang kita butuh pakai kita boleh pakai gitu. Terus pemeriksaan segala macam juga kayak MRI, CT scan segala macam mereka royal gitu. Maksudnya ya kalau emang orang kecelakaan ya mulai dari atas sampai bawah ya di CT scan gitu. Nggak kayak cuman atasnya doang gitu, kepalanya doang atau paru-parunya doang. Nggak, ini dari atas sampai bawah gitu. Kalau pas di CT scan gitu nggak kelihatan gitu, MRI juga sekarang juga iya gitu. Kalau pasiennya memungkinkan gitu, pasiennya stabil. Tapi kalau nggak stabil ya langsung masuk ICU gitu. Dan maksudnya nggak yang gontok-gontokan keluarganya di bawah yang kalau di Indonesia kan pernah kerja juga kan di rumah sakit itu keluarganya tuh gontok-gontokan sama dokternya gitu kayak ini kita nggak ada tempatnya gitu masa nggak ada tempatnya jadi keluarga pasien cari rumah sakit sendiri gitu itu juga kan jadi kepikiran karena pasiennya kan tetap ada di situ kan di bawah pengawasan kita gitu kan. Nah, kalau di Jerman enggak gitu kalau misalnya emang kita nggak punya ini ya dari awal-awal sudah dikirim ke rumah sakit yang memang punya ruang intensif gitu itu sukanya gitu jadi ya kita nggak usah
mempertimbangkan tentang biaya pasien ini bisa bayar apa enggak gitu, istilahnya gitu. Kalau di Jerman gitu. Terus sukanya juga ya kalau akhir bulan itu ngelihat rekening itu ada yang nambah gitu. Insya Allah ya. Iya, terus kita juga kan ada Arbeitslosengeld itu. Jadi kalau kita pengangguran gitu, amit-amit ya, misalnya kita itu ya kita diberi bantuan gitu, dapat uang itu gitu. Istilahnya Terus udah ada cicilan nabung gitu ya kalau misalnya tiba-tiba nggak ada pekerjaan gitu. Kan ada ya, dipotong dari gaji juga Arbeitslos. iya benar, Arbeitslosengeld itu. Ya itu. Terus sukanya apa lagi ya? Maju gitu sesuai sama aturan buku gitu. Kalau misalnya di buku kalau diagnosa ini ya kita harus pemeriksaan itu pakai CRP, pakai apa ya kita lakuin gitu semuanya gitu. Sesuai sama di buku gitu. Kalau di Indonesia kan kayak Sesuai linear ya. iya sesuai ini Guidelines. gitu misalnya. Guideline-nya gitu. Misalnya asma gitu kan yang pertama pakai ini dulu, nggak bisa pakai ini, baru pakai ini gitu. Ada step-step. Nah, itu semua ada gitu. Ada stepnya. Itu semua ada gitu di rumah sakit itu gitu. Lengkap gitu. Terus nggak enaknya, nggak enaknya itu kita kan masa pendidikan, jadi terus aku kan kebanyakan praktek kan memang, aku nggak kebanyakan kayak apa sih namanya nulis surat apa gitu kan. Nah itu performance-nya dilihat tiap kali gitu. Terus kan kalau misalnya kayak ruang operasi itu kerjanya tuh harus kayak cek gitu, cepet gitu. Jadi pasien tidur, operasi, bangun harus cepet ganti pasien lagi gitu. Jadi tuh waktu di antara itu sangat berharga, mereka bilang gitu. Mereka ada yang bilang, kamu tau nggak apa namanya operasi itu 1 menitnya berapa? 80 euro dibilang gitu. Jadi mereka nggak boleh kita kayak gitu. Nah kadang kan pasien tuh kan udah umur 90, udah umur 80, bangunnya nggak cepet. Kan saya anestesi. Bangunnya nggak cepet, nunggunya lama gitu kan. Ya gimana orang oma-oma, opa-opa gitu kan, nggak seperti kayak orang muda yang selesai obat langsung bangun gitu, langsung fit gitu. Ya enggak gitu. Kalau oma opa kan bangun gitu ya masih raba-raba dulu, masih kayak napasnya pelan-pelan dulu. Ya kita nggak sihar untuk keluarin dari ruangan operasi kayak gitu. Bawa ke ruang pemulihan gitu kan nggak yakin gitu bisa di tengah jalan nanti dia desaturasi lagi biru gitu kan, terus kita harus RJP gitu ya resiko gitu, ntar itu kita kena marah lagi gitu, berarti kita kan lalai kayak gitu. Nah itu benar-benar mereka lihat performance kita gitu. Kalau misalnya performance kita untuk operasi level ini kita udah bisa gitu, nanti mereka kasih kita untuk level selanjutnya, kasih kita untuk level selanjutnya. Tapi sebelum kita bisa beresin itu nggak bisa maju gitu. Insya Allah. Pekerjaannya Gitu. berarti nggak main-main ya dengan nyawa orang gitu, Masya Allah. Apalagi di ruang operasi. Kalau dokter ini ada tambahan? Ya sama sih, sama kayak Kak Indah, mungkin nambahin kalau aku di penyakit dalam nggak enaknya itu banyak nulis Arztbrief. Itu kalau ngelihat filter Arztbrief itu kan banyak gitu, mesti dikoreksi, mesti dikirim ke dokter supervisornya. Ntar kalau udah dikoreksi ada yang salah-salah nih, ntar dibalikin lagi kita harus koreksi lagi, nggak enaknya sih itu. Terus, sama tadi mau nambahin yang Kak Indah gitu kan. Kalau di Indonesia tadi Kak Indah bilang keluarga pasien mesti cari rumah sakit sendiri gitu kan kalau nggak ada kapasitas. Kalau di sini enaknya tuh ada Leitstelle namanya. Jadi di Indonesia ada nggak ya? Mungkin kalau di sini ada kayak sentral nomor gitu. Ada, cuman ada penuh ya? juga. Penuh juga sama. Dia juga nggak bisa nyari juga karena semua penuh gitu. Karena kan mereka tanya kan, ini jaminannya apa gitu. Terus kalau kita jawab tuh gitu BPJS gitu misalnya, ya terbatas rumah sakitnya gitu, rumah sakit yang swasta itu kan ini ya mereka ditanya versi showroom-nya ya, tanya. Iya, genau. Kalau di sini ya nggak ditanya sih asuransinya apa, yang nggak ada asuransinya juga ditanganin dulu aja.
Misalnya Keselamatan kan, nomor 1. iya benar. Jadi bisa tanya Leitstelle, terus tanya rumah sakit mana gitu. Jadi masing-masing daerah gitu ya, daerah ada Leitstelle-nya gitu, terus tanya Leitstelle rumah sakit yang ada kapasitas di mana, terus jadi bisa transfer gitu rumah sakit. Walaupun pernah juga sih kayak di mana-mana penuh itu, sampai transfernya tuh 3 jam, jarak 3 jam gitu dari rumah sakit gitu, itu pernah juga ada. Cuman jadi kalau di sini kita yang ngurusin gitu buat transfer. Jadi kalau di Indonesia kan mesti keluarga pasien sendiri ya. Gitu. Apalagi ya? Nggak enaknya di sini kalau pengalaman ini sih, pengalaman jaga di UGD 24 jam gitu kalau DINS. Kalau abis tanggal gajian tuh banyak yang mabok. Banyak yang mabuk dibawa ke rumah sakit, itu nggak enaknya itu. Maksudnya Karena mereka kecelakaan membuat gitu. gaduh UGD. Banyak ini ya Orang-orang mabuk kecelakaan. ini. Ya karena gitu kan, orang mabuk ya ketemu ada orang yang lihat nih di pinggir jalan, ini orang nggak sadar gitu. Padahal dia karena mabuk terus tidur gitu. Ntar dibawa ke UGD, ntar marah-marah, ntar bikin kacau UGD gitu. Itu nggak enaknya gitu. Karena di Jerman banyak kan yang minum alkohol itu, minum bir. Banyak banget. Terus yang enaknya mau nambahin, kalau di sini tuh enaknya dokter-dokter yang berpengalamannya gitu, dokter pembimbing kita, mereka tuh rata-rata terbuka gitu, jadi mereka open untuk diskusi gitu. Kalau kita ada perbedaan pendapat, ya mereka juga dengerin gitu, kenapa gitu. Jadi semuanya didiskusiin gitu, nggak senioritas sih. Dari pengalaman aku 1 tahun kan, udah 1 tahun, dari pengalaman sih nggak ada senioritas dan mereka open banget untuk diskusi gitu. Walaupun kalau nggak salah kan Dokter Noni di Dresden ya, maksudnya kan Dresden tuh terkenal dengan rasisnya gitu ya. Di Dresden Itu ya waktu kuliah berasa nggak Mbak di daerah, maksudnya di rumah sakitnya itu waktu di Dresden dulu enggak juga. Ya pernah ngalamin paling berapa kali ya, 2 kali 3 kali, tapi dari pasien bukan dari kolega. Berarti relatif profesional insya Allah ya kalau udah di kolega kerja insya Allah. Ya, aku juga ada tuh kayak gitu 2 kali kalau nggak salah. Jadi pasiennya itu nggak mau sama aku gitu, nggak mau di penjelasan operasi gitu. Dia bilang, saya nggak mau sama Anda, pokoknya dia nggak ini gitu kan. Soalnya Anda berjilbab terus Muslim gitu. Saya punya pengalaman buruk sama ini gitu kan. Waktu itu pasiennya memang privat gitu kan. Jadi akhirnya si chef sendiri yang turun tangan gitu. Nah, saya kan di sebelah gitu, di samping, ruangan samping. Dia kan sama chef gitu. Chef saya marah-marah sama dia. Dibilang, ini pegawai saya, Anda pernah ketemu sama dia memang gitu kan. Dia pernah berlaku jahat sama Anda gitu kan. Aku dengerin aja sampai Iya, dibelain gitu. Iya, dibelain gitu. Terus kalau misalnya kayak operasi gitu, ada juga orang yang nggak mau sama kita, kalau kita Auslander gitu, orang-orang asing gitu. Saya nggak mau sama Anda gitu, saya mau sama dokter Jerman gitu kan. Telepon lah ini Oberarztnya gitu kan. Nih dia nggak mau nih dijelasin sama saya gitu kan. Ya udah coret dari ruang operasi gitu. Jadi saya langsung kayak, hah beneran? Ya nggak jadi operasi dong. Terus gitu. kalau nggak ada yang datang sih. udah Nggak jadi, udah. Nggak jadi, udah coret. Silakan cari rumah sakit lain. Nggak ada yang mau datang. Jangan ada yang datang ya ke orang itu gitu. Harus gitu aku kayak aduh gitu. Berarti alhamdulillah dihargai juga ya, maksudnya iya kita karena sama-sama belajar, sama-sama bayar aset pajak buat dia. juga. Kita itu aset buat dia karena kan dokter yang benar asli orang Jerman itu nggak banyak. Gimana dia bisa running rumah sakit kalau nggak ada kita gitu ya, maksudnya selain nggak ada dokter gitu kan, gimana cara running rumah sakit gitu. Makanya dia benar-benar bela-bela banget gitu. Insyaallah udah melalui asam garam dunia kedokteran. Terus selanjutnya, Assalamualaikum dari Marsha Wardana. Assalamualaikum, izin bertanya untuk Dokter Noni. 1, nama agensi yang membantu dari Indonesia ke Jerman. 2, tips belajar di kedokteran Jerman. Syukron. Mungkin ini nama agensi
Ah, Mungkin yang namanya sih kalau nggak usah di ini ya, iya kayaknya ya. nggak usah Takutnya disebut nanti ya. ini ya. Iya. Mungkin di Tips belajar kedokteran di Jerman. Gimana ya? Beda-beda sih setiap orang. Yang penting harus tahu dulu kamu tuh tipe belajarnya kayak gimana. Kan ada tipe orang yang semuanya harus baca terus tulis bikin rekaman sendiri. Terus ada yang harus denger, baca, bikin rekaman sendiri. Terus ada juga yang tipe harus belajar bareng gitu kan, semua didiskusiin. Ya itu beda-beda tergantung. Kalau aku sih waktu itu banyak belajar bareng sama temen juga gitu. Karena aku kan awal-awal pasti kesulitan lah ya karena bahasa gitu. Jadi belajar bareng sama teman kuliah sih temennya Jerman semua kan kebetulan, kebanyakan orang Jerman. Jadi itu ngebantu banget gitu, membantu banget buat memperlancar bahasa sama untuk membantu banget jadi lebih cepat ngerti gitu. Gitu sih. mungkin nama agensinya ditulis di chat aja sih Mbak, nggak usah di tulisan tapi. Insyaallah. Oke, untuk Oke, ini ada pertanyaan juga dari peserta. Medicine di Jerman beda-beda nggak tiap universitas? Ada yang paling top nggak? Kalau ada, uni apa? Silahkan dari Mbak Indah atau Mbak Noni bisa jawab. Medicine di Jerman beda-beda nggak tiap universitas? Ada yang paling top atau enggak? Ya mungkin dokter Noni kali ya. Yang maksudnya yang Paling top. lebih ke uninya. Oh, codingnya. Rata-rata sih sama ya semua universitas kalau di Jerman. Cuman memang ada universitas yang kayak difavoritkan gitu. Kalau di Jerman tuh Charité di Berlin itu difavoritin juga, susah masuk ke sana juga. Terus sama ada Heidelberg karena itu fakultas kedokteran pertama di Jerman itu yang tertua di Jerman. Begitu. Cuman kalau untuk pendidikannya sendiri sih, untuk kuliahnya sendiri sama sih di semua universitas. Karena kita ujiannya juga kan stat eksamen kan sama kan, jadi standarnya semua sama. Oke. Siap. Terus pertanyaan selanjutnya, belajar medicine di Jerman itu pembelajarannya kayak gimana sih? Apakah belajar di hall besar, terus dengerin lecture dari profesornya, atau kayak gimana? Kayaknya Mbak Noni lagi nih. Iya, jadi iya ada kuliah yang namanya Vorlesung ya. Di hall yang besar gitu ada. Terus ada kayak seminar-seminar itu jadi kita dibagi grup-grup kecil gitu. Itu di kelas gitu ya. Itu lebih kayak ke diskusi terus presentasi gitu, studi kasus gitu. Sama ya praktek di rumah sakit, praktikum. Gitu. Kira-kira. Berarti ya belajar di hall besar pastilah ya. Mata kuliah yang lain juga belajar di hall besar. Kuliah di hall besar. Cuma mungkin ya namanya medicine pasti banyak praktikumnya ya tadi ya, dari for praktikum, kemudian formulator dan clinicians practitioners tadi ya. Terus ada pertanyaan dari YouTube dari Bang Omat. Dari kayaknya lulus SCAT sampai izin praktek di Jerman perlu waktu berapa lama dan biayanya berapa? Lulus dari SCAT sampai izin praktek. Mungkin ini bisa dari dua-duanya, dari Dokter Indah ataupun dari Dokter Onim. Dari Dokter Indah dulu mungkin ya, dari lulus SCAT di Indonesia, kemudian sampai izin praktek di Jerman. Perlu waktu berapa lama, Mbak? Biayanya berapa? Aku kan koas juga di Indonesia gitu. Aku termasuk yang sebelum internship, jadi aku nggak pakai internship. Nah, abis dari SCAT itu langsung koas langsung ujian UPDI namanya waktu itu.
tahun 2000 berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Udah lama banget. Jadi abis dari UPI itu kerja-kerja dulu cari buat spare konto gitu ya. Terus ke Jerman. Di Jerman itu kita sudah bisa ambil residensi itu sudah bisa dibayar itu ketika sudah dapat ujian FSP itu lulus, udah dapat proof Erasmus baru kita bisa digaji gitu. Cuman masing-masing Bundesland dia kebijakannya beda, ada yang hanya dibayar 1000-an gitu, kayak berapa 40% dari yang normal, ada juga yang dibayar 100% sama seperti dokter yang aprobir gitu. Berarti itu berapa lama tadi kira-kira? Dari esket di Indonesia lulus. Saya mungkin karena dari esket itu ini setelah aja esket saya ini apa namanya kerja di rumah sakit gitu. Oke. Mungkin dari dokter Noni. Oke. Kita ke dokter Noni sekarang. Berarti dari tahun lalu sampai bisa praktek sebenarnya gimana Mbak? Berapa lama? Dari tahun lalu, jadi tahun lalu itu setelah examen yang ketiga terus lulus langsung dapat aprobation kan. Nah, kalau udah dapat aprobation ya itu bisa langsung apply gitu untuk kerja untuk Weiterbildung untuk program spesialis. Waktu itu aku berapa jaraknya ya? Aku lulus bulan Mei terus mau istirahat sebentar, nggak mau langsung mulai, tapi nggak mau lama-lama juga gitu. November Berarti dari Mei terus ke mulai. November. 6 bulan ya lumayan lah. 6 bulan 1 5 semester. bulan 6 bulan. Iya. Iya. Oke, udah habis pertanyaan yang ada di chat. Kalau ada dari peserta yang mau langsung bertanya, boleh raise hands atau langsung dibuka mikrofonnya juga boleh. Silahkan. Adakah ada? Oke, kayaknya belum ada ya pertanyaannya. Oke, Intan Syari. Boleh silakan bertanya. Ini gimana? Intan Sari boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Kardina sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Mungkin ini pertanyaan khusus untuk Mbak Indah kali ya, Dokter Indah, karena kan dari kedokteran di Indonesia ya. Nah, saya juga kebetulan kan saya juga lagi koas nih dok. Terus ada kepikiran buat ngambil spesialis di Jerman. Tapi saya lihat kok kayak yang diceritakan Dokter Indah ribet banget gitu ya, kayak ada FSP, ada KP juga, terus butuh kerja dulu selama 2 tahun baru kita bisa literally settled gitu lah secara financially, dan itu yang buat saya bingung sih dok. Sebenarnya kalau untuk memulai karir di sana gitu ya. Iya. Ya, mohon izin ini saya matikan kamera nggak apa-apa ya. Ya, untuk untuk memulai karir di sana, mungkin dokter apakah ada saran gitu, apa sebaiknya saya memulai karir di sana setelah saya spesialis di Indonesia, baru ngambil subspesialis di sana, atau lebih baik setelah saya internship langsung berangkat ke sana. Terus juga kan saya kan bingung juga ya untuk spare konto itu, setelah saya pikir-pikir saya pernah dengar kayaknya 10.000 euro ya. Dan itu lumayan cukup banyak gitu kalau untuk bagi fresh graduate dokter baru kayak saya gitu. Mungkin apa ada tips dan triknya gitu untuk bisa untuk itu memenuhi syarat-syarat tersebut, dok. Terima kasih, dok. Oke. Cara tercepatnya adalah ya punya duit yang memadai gitu sampai selesai KP gitu. Ada juga orang yang dia memang dari orang yang mampu gitu, memang dibiayain sama
orang tuanya ya nggak perlu kerja dulu gitu, bisa langsung ujian FSP, terus langsung ujian KP gitu. Cuman kan karena saya juga nggak ada donor dari lain-lain gitu, nggak ada bala bantuan dari lain-lain, ya udah kita cari apa namanya modal dulu di Indonesia. Saya dulu PTT 2 tahun, terus saya juga kerja di rumah sakit, terus saya juga jadi dokter haji. Saya kumpulin semuanya. Akhirnya jadilah spare konto itu gitu. Nah, dari spare konto itu saya ke Jerman baru melakukan semuanya gitu. Masalahnya kan terhambat oleh biaya gitu. Makanya jalannya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada hambatan tentang biaya sih, silakan aja gitu. Maksudnya pasti akan lebih gampang gitu. Waktunya juga akan lebih cepat karena nggak perlu harus pakai kumpul-kumpul biaya dulu gitu. Nah, untuk ambil spesialis atau subspesialis itu tergantung ya. Ada juga teman saya yang sudah spesialis gitu, dia ambil subspesialis gitu, bedah, dia ambil bedah pembuluh darah kalau nggak salah. Itu juga apa namanya ya bagus juga gitu karena kan kalau udah spesialis pasti udah pemasukan udah ada gitu, pasti lebih besar gitu pemasukannya dibandingin kalau misalnya kita lulus jadi dokter umum gitu kan, beda gitu karena kan spare kontonya itu 10.000 itu gitu. Kalau kalau masih dokter umum di Indonesia ya biasa gitu ya di puskesmas atau apa ya agak susah untuk kumpulin 10.000 gitu. Tapi kalau udah spesialis mungkin lebih cepat gitu kumpulinnya gitu. Udah lengkap belum atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya dok. Berarti memang tergantung ada duitnya atau enggak ya dok? Iya, dan duitnya itu bukan apa-apa, itu untuk kita survive di sana, makan, tempat tinggal, beli buku, apa namanya, beli tiket bus gitu-gitu. Sama buat bayar ujiannya kan dulu sih 350 ya, sekarang sih dengar-dengar udah 500 ya untuk FSP. Nah, setelah FSP itu udah baru bisa dapat masukan tuh yang lumayan gitu. Nah, itu udah bisa tabung-tabung buat beli buku, tabung-tabung buat apa namanya, bayar ujian KP gitu. Apa namanya, itu kan juga kalau mau KP itu ada situs yang bagus itu namanya Ambos itu, tapi itu berbayar gitu. Semuanya ada di situ gitu. Kalau kita bisa menyelesaikan aplikasi itu ya dan mengerti ya bisa lulus ujiannya itu gitu. Iya, berarti step pertama ketika udah ada uangnya, terus step pertama yang datang ke Jerman itu ikut Sprachschule ya dok ya? Atau boleh langsung Dokumen lamar dulu, gitu di klinikum atau? Klinikum itu karena sekarang udah banyak dokter ya, jadi mereka carinya yang udah ada license-nya gitu, yang udah ada aprobationnya gitu kalau sekarang-sekarang gitu. Kalau yang FSP itu agak susah carinya gitu. Ya, berarti lebih Apa strict ya dok nggak ya? banyak yang mau. Iya karena udah banyak dokternya gitu. Waktu itu dokter memulai karir di Jerman itu apa langsung di kota kecil gitu, apa langsung ke kota besar seperti Berlin atau Hamburg atau Nggak, saya nggak München? berani. Dulu kan Sprachschule-nya di Düsseldorf. Düsseldorf itu kan daerahnya NRW. Di situ terkenal dengan ujian FSP dan KP yang agak susah karena di sana banyak gitu apa namanya warga pendatang itu banyak gitu. Jadi mereka punya kesulitan untuk ujian tuh lebih tinggi dibandingkan Bundesland yang lain gitu. Saya cari memang di website itu mana yang jumlah dokter dan pasiennya itu yang jomplang gitu. Banyak kan pasien daripada dokter lah gitu intinya. Nah itu ada di Rheinland-Pfalz waktu itu, Sachsen-Anhalt kalau nggak salah, daerah-daerah atas, daerah-daerah timur gitu, maksudnya Jerman Timur gitu. Nah itu sedikit gitu. Nah saya nggak mau ke daerah timur gitu karena kan terlalu jauh gitu. Terus ini gitu akhirnya yang mau terima saya itu di daerah RLP. Nah saya kan serbar email gitu ke sana. Yang terima itu daerah RLP gitu. Ya udah saya pindah ke sana. Kalau untuk apa namanya dokter dari negara yang kecil gitu, negara dunia 3 kalau boleh dibilang itu ya saya saran sih jangan ambil di kota yang besar gitu. Ya kesempatannya agak kurang gitu karena saingan kita kan dokter-dokter lain dari Rusia, dari Polandia, dari EU sendiri juga gitu, dari Bulgaria, dari ini gitu ya kita kurang lah gitu. Siapa sih gitu nggak kenal Indonesia di mana itu gitu nggak tahu.
Mendingan Iya, Dok. cari yang kecil. Iya, taunya Bali aja ya. Iya, dibilang, oh Bali Oke. itu di Indonesia. Saya kira Bali itu negara sendiri gitu. Dia ada juga yang bilang gitu. Enggak, itu masih daerah Indonesia. Oke, Dok. Iya. Ya, oke, Dok. Makasih, Dok, atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Intan udah bertanya. Ada lagi yang mau raise hands? Atau bertanya langsung juga boleh. Ada pertanyaan dari YouTube ini ya. Apakah ada rencana pulang ke Indonesia? Silahkan mungkin dari Mbak Noni atau Mbak Noni dulu dah, Dokter Noni. Rencana pulang ke Indonesia. Ini masih 50-50, belum tahu. Yang penting yang jelas mau nyelesain spesialis dulu di sini. Setelah itu belum tahu, masih open. Masih 50-50. Tapi yang jelas aku kalau misalnya pulang ke Indonesia harus belajar sistem kesehatannya juga sih, karena nggak pernah kan kerja di Indonesia dan kuliah juga di sini, jadi kurang begitu mengerti dengan sistem kesehatan di Indonesia. harus penyetaraan lagi berarti ya Mbak ya? Iya, ada penyetaraan lagi. Kalau Dokter Indah gimana Dok? Aku pulang ke Indonesia sulit, sulit banget gitu Mbak. Jadi kalau sulit itu kan ya sulit gitu. Kalau sulit itu udah di atasnya sulit Mbak. Apa ya? Saya harus penyetaraan gitu kan, karena saya anestesi pasti mesin anestesinya berbeda gitu. Terus kebijakannya, pemakaian obatnya segala macam itu juga pasti ya beda lah gitu. Ya, Walaupun sebenarnya Mbak lulusan Indo iya. juga sebenarnya ya. Iya, tapi kan ya kalau saya balik ke Indonesia ya saya bekerja sebagai dokter umum, bukan sebagai dokter spesialis yang udah selesai gitu. Saya kerja sebagai dokter umum karena STR saya juga masih berlaku gitu. Kalau untuk sebagai dokter spesialis saya harus ikut penyetaraan, dan itu saya dengar-dengar ya bergantung keikhlasan gitu. Bisa 4 tahun, bisa 3 tahun baru Nah, dilepas itu banyak gitu. mendengar cerita-cerita yang Iya gitu. Enggak, itu emang bener sih. Maksudnya ada juga yang dari, oh nggak salah kemarin dari mana ya? Belgia aku nggak salah. Diambil kulit atau 4 tahun gitu, ditahan sama universitas gitu, nggak tahu universitas mana, 4 tahun gitu. Ada juga yang 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Kalaupun memang mau balik ke Indonesia gitu, mungkin nggak praktek di Indonesia kan, mungkin di Singapura atau di negara tetangga gitu, Malaysia atau mana gitu yang terbuka sama dokter asing gitu. Dan peralatannya juga mungkin lebih memadai gitu ya. Iya, kayaknya di sana nggak perlu harus pakai sistem persamaan deh. Nggak tahu juga sih. Atau mungkin ke Dubai juga mereka terima dengan ini. Dokter Noni, siapa tahu mau ke Dubai. Dubai, ide yang bagus. Iya. Ya Allah. Lumayan itu di Dubai ya. Luar biasa. Iya, luar biasa jet set. Oke, pertanyaannya udah habis. Insyaallah ya. Insyaallah terima kasih banyak kepada Dokter Noni dan Dokter Indah yang sudah menjadi narasumber kami hari ini. Dan kepada semua peserta juga kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga acara hari ini bermanfaat dan bisa membantu, setidaknya memberi informasi gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan dari Batu Sprachschule. Dan kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing lagi. Bismillah. Ya. Dari saya mohon maaf bila banyak kesalahan atas
mungkin panggilan gelar kepada Dr. Noni dan Dr. Indah, atau kepada para peserta mungkin yang kurang interaksinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lupa saya bacakan, mohon maaf. Dan insya Allah kita ketemu lagi di acara ngobrol asik selanjutnya, insya Allah ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Noni, terima kasih Dr. Indah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih Mbak Intan.